Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Konselor Melati. Silakan duduk. Iya, terima kasih Mbak. Baik, berarti ini dengan Bapak Mustafa dan Ibu Safa ya, Iya. yang telah mengisi form semalam melalui online. Betul. Baik, sebelumnya bagaimana perjalanannya ke sini? Lumayan macet sih ya tadi Mbak, kan di sini pusat kota ya. Iya sih, tapi perjalanan lancar kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apakah Bapak Mustafa dan Ibu Safa hanya sendiri apa berdua aja atau bawa anak-anaknya? Oh enggak, saya bawa anak saya aja Iya. di luar, panggil aja. Iya. Oh. Nak, masuk. Isi. Iya, silakan masuk. Duduk sini deh. Iya. Berarti sekeluarga datang ke sini ya? Iya. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Salma Usma Putri merupakan konselor keluarga dari Konselor Melati. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Kalian ketika ingin berkeluh kesah, silakan berkeluh kesah, tidak perlu merasa khawatir akan tersebar karena privasi kalian akan kami jaga sebaik mungkin. Seperti itu. Baik, karena kemarin semalam saya sudah membaca form yang telah Bu Safa isi ya melalui online ya. Betul. Itu secara singkat memang ada permasalahan atau konflik yang ada di keluarga Ibu. Iya, Nah, betul. jadi di sini saya ingin mengetahui secara detailnya permasalahan apa yang sebenarnya keluarga Bu Safa dan Pak Mustafa yang alamin sekarang. Mungkin ada yang mau ceritakan? Saya dulu aja yang menjelaskan. Saya ini sebagai istri kurang apa loh saya Mbak. Saya yang bekerja dari pagi sampai malam buat memenuhi kebutuhan anak-anak saya, keluarga saya dan suami saya ini. Seharusnya kan itu tugas seorang suami ya Mbak. Mbak apalagi Mbak wanita kan. Seharusnya Mbak paham kan posisi saya seperti apa. Tapi yang terjadi di rumah tangga saya Mbak, saya loh yang mencari nafkah selama ini. Seharusnya suami saya mengapresiasi dong. Tapi apa yang saya dapat? Dia berselingkuh loh. Saya udah gak tahan ya sama kamu. Kamu bilang nggak tahan, harusnya aku yang bilang nggak tahan. Kenapa? Kamu kerja 24 jam, pagi siang malam katamu, sampai pagi lagi. Itu buat siapa? Keluarga. Tapi nyatanya apa? Kamu nggak pernah punya waktu buat keluarga, buat anak-anak kita apalagi. Boro-boro buat anak-anak kita, kamu aja aku nggak pernah kamu perhatiin sama sekali. Ya itu kan karena kamu yang gak mau nyari nafkah buat Bapak, kita semua. Ibu. Itu karena kamu itu selalu kekurangan terus. Wajar dong. Aku kayak gini karena kamu Tapi nggak gak pernah dengan kamu perhatiin kan. selingkuh ya. Pak, Ibu, mohon santai dulu, tenang. Silakan berbicara dengan pikiran yang dingin. Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja di sini. Tujuan kalian kesini itu kan untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Saya Ya. tahu pasti dari Bu Safa dan Bapak Mustafa memiliki keluh kesahnya sendiri. Bukan hanya Bapak dan Ibu saja. Pasti anak-anak kalian yang ada di sini juga pasti ingin berkeluh kesah. Jika kalian emosi, semuanya akan jadi hancur. Jadi silakan tenang dulu ya. Iya. Baik. Ini saya sudah paham sedikit permasalahan yang keluarga Bapak Mustafa hadapi. Sini coba saya ingin lebih tahu satu persatu permasalahan apa yang ingin atau kalian ungkapkan secara pribadi satu persatu, apa yang kalian rasakan selama ini, apa yang kalian ungkapkan. Saya akan memberi waktu. Dari mana kalian juga semuanya, kalian kan sesama anggota keluarga ya. Kalian sesama anggota keluarga bisa saling mendengar satu sama lain apa yang dikeluhkan, seperti Bapak Mustafa apa yang dikeluhkan dan harapannya, Bu Safa apa yang dikeluhkan dan apa harapannya, begitupun dengan anak-anaknya, gitu ya. Iya betul. Baik, apakah ada yang, jadi mending kita relax dulu aja, santai, berbicara, keluhkan apa aja yang ingin disampaikan secara pelan-pelan aja dengan pikiran dan hati yang dingin, tidak perlu menggebu-gebu seperti itu. Apakah paham? Ya. Atau nunggu butuh waktu dulu untuk tenang? Iya, saya sudah tenang. Ya, baik ya. Apakah ada yang ingin mulai dulu untuk menceritakan apa yang secara pribadi saja, yang lainnya bisa mendengarkan? Tidak perlu ada emosi di sini. Satu-satu ya. Iya, satu-satu aja. Mau siapa dulu? Saya dulu aja deh. Baik, Bu Safa ya. Dengan hati yang tenang aja ya Bu ya. Insya Allah akan saya coba ya. Iya. Jadi awal mulanya tuh saya nggak terimanya suami saya itu selalu membandingkan saya Mbak, membandingkan saya dengan perempuan lain.
hati wanita mana sih yang tega dibandingkan? Mungkin Mbak paham kan Iya. kalau Mbak dibandingkan sama wanita lain, posisinya dia suami saya loh di sini. Lalu saya dari situ berusaha dong biar saya terlihat berguna di mata suami saya. Saya orang berpendidikan nih, saya bisa bekerja. Lalu sampai di titik ini nyatanya saya bisa membuktikan saya bekerja nih buat menafkahi anak-anak saya. Anak-anak saya ini kan udah mulai remaja, mereka membutuhkan uang yang lebih kan untuk kebutuhan mereka sendiri. Saya memenuhi. Tapi apa yang dilakukan suami saya ini? Berselingkuh loh dia. Terusnya kan dia mengapresiasi saya dong, saya bekerja. Itu yang bikin saya nggak tahan sama sifat dia yang kayak gitu. Hati wanita mana yang tega diselingkuhin loh Mbak ini. Baik, berarti Bu Safa memang merasa sakit hati ya. Banget dong. Ya. Kalau untuk Bu Safa sendiri harapannya apa yang Ibu harapkan setelah ada di sini? Sebenarnya ya saya masih menyayangi keluarga saya Mbak. Apalagi anak-anak saya kan masih membutuhkan figur seorang ayah dan seorang ibu. Mungkin di hati mereka juga ingin melihat kami seperti dulu lagi yang tanpa ada berantem tiap harinya. Tapi kalau suami saya masih selingkuh, saya harus gimana dong? Baik. Apakah sudah Bu Safa? Ada yang lagi ingin dikeluh kesahkan atau Lalu soal dibicarakan? nafkah, Ya. seharusnya itu kan tugas dia ya. Tapi saya yang mencari dan dia masih menyalahkan saya sampai detik ini tidak mengurus rumah dan anak-anak saya dengan baik. Ngaca dong kamu. Kamu nggak bekerja ya, selama ini saya yang bekerja. Baik Ibu, tenang dulu. Apakah Kalau dari saya cukup itu aja sih. ya? Nggak tahu kalau dari dia. Ya, baik, berarti sudah ya. Baik, kalau dari Bapak Mustafa mau berkeluh kesah apa Oke. yang dirasakan? Boleh ya? Ya. Oke, saya mau ngomong nih. Mungkin alasan saya kenapa kok saya mungkin yang paling ditekankan di sini berselingkuh ya. Karena sebenarnya saya itu kan nggak mendapat perhatian dari kamu. Kamu kan istri saya ya, tapi kamu malah memilih untuk bekerja sendiri yang kamu bilang bahwa kamu ingin berguna. Padahal kan saya udah bekerja ya pada awalnya ya. Tapi saya tidak tahu kamu bekerja loh. Karena kamu memang tidak pernah merasa bersyukur. Kamu pikir kita hidup selama itu tuh, kamu pikir aku dapat uang dari mana? Gak mungkin kan dari judi. Aku juga bekerja gitu loh, gitu. Seperti itu. Dan kamu gak pernah ngasih perhatian ke aku. Dan mohon maaf ya kalau misalnya aku mungkin banding-bandingin kamu, karena sebenarnya kan aku cuma pengen kamu itu sedikit lebih baik gitu loh, perhatian sama aku gitu loh. Aku juga butuh gitu loh. Ya makanya aku butuh perhatian itu dong, dari luar, dari orang lain makanya. Tapi nggak dengan kamu selingkuh dong mas. Ya memang kamu mengatakan itu sebagai selingkuh, aku mengatakan itu sebagai ketemu saja gitu. Baik, tolong berpikir jernih dulu, tenang Ya. dulu. Ya. Apakah Bapak Mustafa ada lagi yang ingin diceritakan? Ya pada Ada dikeluhkan? ya ada sedikit. Pada intinya saya sebenarnya itu kan hanya ingin istri saya itu kan perhatian lagi sama saya, Ya. sama anak-anaknya juga. Terus saya kan juga bekerja loh gitu loh. Nggak harus loh semuanya tentang uang gitu loh. Gitu loh. Jadi biar kita ada lah buat keluarga. Saya pengennya gitu. Saya juga butuh perhatian, anak-anak juga pun butuh perhatian gitu. Baik, apakah seperti itu? Ya. Baik, kalau begitu mungkin sekarang kan dari Bu Safa dan Bapak Mustafa sudah menceritakan apa keluh kesahnya dan sudah didengar juga satu sama lain, dan dengan juga anak-anak kalian juga sudah mendengar ya. Dan karena di sini dalam keluarga itu tidak hanya mencakup orang tua saja juga, tapi ada anak juga, apalagi kan juga memiliki dua anak ya, yang mana memiliki sikap yang berbeda-beda. Ya. Dan sekarang karena tadi Bapak Mustafa dan Bu Safa sudah mengungkapkan apa yang dirasakan, saya coba ingin bertanya sama anaknya Bu Safa, yang anak yang pertama yang mana? Saya Bu, Oh iya, namanya siapa? Gary. Gary. Baik, sekarang mungkin Di Gary ingin bercerita mengungkapkan apa yang selama ini Dek Gary rasakan dan harapan apa yang ingin Dek Gary harapkan untuk keluarga kedepannya. Kalau dari saya sih emang saya kan paling sulung ya Mbak ya. Jadinya di sini saya paling lama ngerasain yang namanya ayah sama ibu saya itu
bertengkar gitu. Setiap hari itu lebih tepatnya setiap malam mereka tuh bertengkarnya sama topiknya mbak. Kalau nggak uang ya, kalau nggak uang perempuan, kayak gitu doang, isinya gitu doang. Sempat kalau misal ayah saya emang lagi tinggi emosinya, sempat main kasar, cuman untuk itu masih bisa ditolerir lah mbak, belum terlalu kasar atau gimana. Tapi ya saya kan juga sebagai anak sulung, saya melindungi adik saya kan mbak. Di situ saya berusaha untuk meminimalisir dimana adik saya jangan sampai lihat dulu lah, kasihan dia kalau misal kayak gitu kan, melihat orang tuanya bertengkar, orang tuanya marah-marah nggak jelas, ngatain omongan kasar gitu. Lebih ke itu sih mbak, saya nggak sukanya di situ. Begitu. Iya. Kalau dari Digiri sendiri, harapan apa sih yang diharapkan untuk lebih baik ke depannya, seperti apa? Harapan saya kalau untuk itu, saya yang penting orang tua saya bahagia mbak. Lebih bahagia lagi kalau mereka itu berbaikan. Jadi saya, adik saya itu dapat kasih sayang yang penuh, terus perhatian yang penuh dari orang tua saya, seperti itu. Baik, seperti itu. Apakah ada yang lagi yang ingin diungkapkan, mumpung mungkin kedua orang tua Digiri bisa mendengar sekarang? Yang jelas lebih perhatian lagi lah ke anak-anak kayak gitu, jangan cuman egoisnya doang, karena kan udah ada di posisi orang tua kayak gitu mbak. Baik. Yang Digiri rasakan ini pasti berat ya. Iya. Dan, lumayan mbak. iya. Dan merasa terganggu tidak dengan kehidupan sehari-hari Digiri, mungkin seperti sekolah dengan teman-teman dan lain-lainnya? Kalau itu dari dulu saya berusaha menutupi ya mbak. Soalnya di sekolah juga saya punya teman itu tergolong sedikit, atau bahkan bisa dikatakan saya sering dibully di sana mbak. Mungkin karena saya pendiam atau karena saya jarang sosialisasi sama teman. Saya juga bingung, saya kok orangnya kalau di rumah beda sama di sekolah gitu. Di sekolah tuh lebih diem, lebih pasif gitu loh mbak. Jadinya gimana ya, jadi nggak enak aja mbak. Begitu. Baik, apakah sudah mengutarakan, ada yang ingin lagi diutarakan? Sudah cukup. Sudah. Baik, berarti sekarang lanjut ke adiknya ya? Iya. Namanya siapa? Penny mbak. Penny. Baik. Mungkin untuk di Penny ada yang ingin diceritakan atau dikeluh kesahkan seperti kakaknya tadi, soalnya kan sudah menceritakan apa yang dikeluh kesahkan, mungkin depannya juga ada. Sebenarnya ya sama aja sih kayak kakak saya. Jadi kan saya juga sering kan kayak, kalau kan biasanya orang tua saya tuh bertengkarnya malam, jadi kan biasanya mungkin mereka mengiranya saya udah tidur gitu kan, tapi ternyata saya tahu mereka bertengkar gitu. Nah jadi saya juga sering melihat mereka bertengkar. Ditambah lagi kan mama saya juga selalu kerja, terus papa saya juga nggak tahu kemana kan, jadi saya lebih banyak menghabiskan waktu sama kakak saya gitu. Nah jadi kan saya juga sering melawan kan sama omongan mereka, saya juga nggak pernah kan dengerin yang mereka bilang, saya cuma mau dengerin kata kakak saya doang gitu. Karena apa? Karena gimana ya, emang mereka itu orang tua saya, tapi saya juga ada rasa kesal gitu, ada rasa benci gitu, kok mereka pada mikirin diri sendiri gitu. Bahkan mereka sampai nggak memperhatikan anak-anaknya, nggak ngasih perhatian dan kasih sayang yang lebih gitu, kayak orang tua di luar sana. Makanya saya seperti melakukan hal-hal yang tidak baik yang saya lakukan di luar rumah itu tuh ya biar saya dapat perhatian gitu dari orang tua saya, tapi nyatanya mereka malah ngomel-ngomel, malah marah-marahin saya, kecuali kakak saya gitu. Apakah sudah ada yang diutarakan lagi? Sebenarnya saya pengen, saya tuh punya satu harapan. Nah saya tuh pengen keluarga saya itu
kayak keluarga teman-teman saya yang lain gitu, nggak terlalu memikirkan kayak uang, terus kayak kesibukan-kesibukan yang lain sampai melupakan keluarganya gitu. Saya pengen semuanya tuh kembali baik-baik aja gitu Mbak. Baik, itu harapannya ya. Apakah sudah? Udah. Baik. Karena sudah keluarga kalian sudah menceritakan satu sama lain keluh kesahnya secara pribadi dari Bapak Mustafa sendiri, lalu ada Bu Safa, lalu ada di Gary dan di Penny. Saya rasa satu sama lain kalian sudah mendengar keluh kesahnya kan? Iya betul. Baik. Sekarang saya paham apa yang kalian rasakan satu sama lain, bahwa memang kalian ini pasti tetap mempunyai keinginan bahwa keluarga kalian ini tetap utuh dan harmonis seperti keluarga yang lain ataupun seperti dahulu lagi. Dimana mungkin punya harapan masing-masing seperti yang sudah disebutkan tadi yang kalian harapkan. Tapi yang saya lihat di sini mungkin kalian itu untuk mengekspresikan rasa kasih sayang kalian atau dan lain-lainnya itu tuh kalian masih terlalu canggung dan bingung bagaimana caranya. Mungkin ini memang permasalahan keluarga yang cukup umum, tapi kalau misalnya sudah terlalu over atau terlalu kurang diperhatikan, jadinya mungkin seperti ini. Jadinya kalian menjadi salah paham yang dimana semuanya dampaknya jadi kena. Seperti mungkin seorang ibu, Bu Safa yang jadi malas melakukan apapun, Bapak Mustafa akhirnya mencari pelampiasan dan lainnya. Begitupun dengan anak-anak kalian yang jadinya tuh berusaha mencari perhatian di luar seperti itu. Nah, karena di sini tetap karena kesalahpahaman, tapi tetap saya tuh melihat di kalian tuh masih tetap saling menyayangi satu sama lain. Kalian tuh harapan-harapan satu sama lain itu masih besar seperti itu. Nah, di sini saya juga pengen tanya, kalian tahu nggak sih kalau misalnya itu berkomunikasi itu adalah satu hal yang penting dalam keluarga? Tahu. Nah, memang untuk mengetahui masalah teori seperti itu memang mudah, tapi ketika dipraktikkan itu memang cukup sulit. Tapi memang komunikasi itu merupakan kunci sukses dalam suatu hubungan keluarga. Seperti itu. Kalian bisa kok menceritakan ekspresi kalian satu sama lain, seperti misalnya kalau misalnya kalian merasa canggung, tidak perlu langsung langsung, mungkin bisa dari ibunya dulu pada suaminya, lalu adiknya dengan masnya, nanti mungkin baru kalian mengumpulkan waktu kayak keluar bareng, kayak family time seperti itu. Nanti kan pasti dengan seiringnya waktu masalah canggung dan lain-lainnya itu kan pasti akan menyusut sendiri kan, seperti itu. Kalian juga kalau ingin bercerita atau mengkomunikasikan sesuatu tidak perlu hal yang negatif kok, seperti misalnya kalian senang habis dapat permen, bisa menceritakan satu sama lain, itu kan mendoakan kebahagiaan kan. Nah, itu juga perlu ditingkatkan lagi di keluarga kalian, seperti itu. Makanya saya juga bilang kalau kalian ini memang mungkin ada di komunikasinya kurang, akhirnya menyebabkan kesalahpahaman seperti itu. Saya sih mungkin bisa memaafkan suami saya, tapi dia bisa nggak kembali ke keluarga kami lagi, dan dia bisa nggak jangan banding-bandingkan saya lagi di situ. Dia menyakiti saya di situ, apalagi dia juga berselingkuh dari saya. Iya. Untuk masalah itu memang pastinya kan karena sekali lagi karena adanya kesalahpahaman di diri kalian. Coba kalian hilangkan semua hal-hal negatif yang ada di pikiran kalian tentang anggota keluarga satu sama lain, dimana kalian coba mulai saling percaya. Dan ya seperti saya bilang, lakukanlah seperti keluar tiap weekend, pergi keluar untuk family time dan lain-lainnya, atau mungkin setiap malam seminggu sekali untuk kumpul bersama, terus saling bercerita apa yang selama ini seminggu ini yang dilakukan. Mungkin itu akan membuat pikiran negatif kalian yang seharusnya kalian saat ini bisa saling memaafkan juga dan tidak besar seperti ini, jadinya tuh bisa menyusut dengan sendirinya seperti itu. Gimana? Oke Bu, terima kasih sudah mau menyambungkan kami semua. Saya juga sebenarnya itu sayang sama keluarga saya sendiri, terutama istri saya. Saya nggak ada maksud buat
mungkin sama orang lain di luar sana dan sebagainya. Mungkin ayah nggak pernah di rumah itu sebenarnya karena ibu kan nggak pernah di rumah. Kalau ibu nggak di rumah tuh sebenarnya ayah juga sulit buat di rumah, karena sebenarnya ayah tuh di situ nggak pernah mendapatkan perhatian, jadi ayah keluar gitu. Ayah juga nggak pernah kok selalu selamanya keluar sama orang lain. Saya juga sama teman-teman juga gitu loh, seperti itu. Jadi asalkan mungkin bolehlah kamu mengurangi waktumu buat mungkin bekerja, mungkin kita bisa di rumah bareng-bareng lagi. Mungkin kalau dari ayah sih gitu ya. Mungkin minta maaf juga kalau memang selama kemarin nggak pernah di rumah ya. Walaupun nggak di rumah ya, cuman nggak jelas ya kemana ya gitu. Gimana? Kalau dari aku nih Mas, aku juga minta maaf, ternyata keputusan aku buat bekerja itu bukan keputusan yang terbaik buat kita. Ya. Mungkin niat aku untuk membantu Mas dalam mencari nafkah, tapi ternyata itu salah. Kalau buat anak-anakku, ibu juga minta maaf. Mungkin selama ini ibu nggak ada di saat kalian butuh ibu. Mungkin ibu kurang perhatian, tapi ibu kan emang, kalian juga bisa memahami posisi ibu-ibu di sini juga mencari nafkah buat kalian. Jadi ibu juga akan introspeksi diri untuk lebih memperhatikan kalian, terutama buat anakku yang paling kecil ini. Mungkin kedepannya ibu akan lebih perhatian. Ibu juga minta maaf sama kamu. Semoga kamu juga maafkan ibu dan kita bisa memulai kisah kita di lembar yang baru lagi. Iya, ya maaf ya, ayah nggak tahu kalau kamu ternyata di sekolah seperti itu. Ya. Nanti kita banyakin waktu lah buat Maaf ya. cerita. Ya, aku juga minta maaf ya, ibu. Ya gimana ya, emang aku ngerasanya gitu, soalnya di rumah kan ya bisa dibilang berantakan banget sih ya, jadinya kayak gitu lah. Aku juga minta maaf buat ayah sama ibu, siapa tahu aku juga berdampak kurang baik sama hubungan ayah sama ibu gitu. Aku juga minta maaf ya ibu sama kakak kalau aku sering kayak ngelakuin hal yang gak baik di luar sana gitu. Aku cuma pengen kalian itu ngasih perhatian ke aku gitu loh. Ya. Baik, saya lihat mungkin kalian udah sama-sama lega satu sama lain ya, karena sudah mengungkapkan perasaan yang selama ini mungkin kalian pendam. Dan juga saya lihat juga kalian sudah sama-sama bisa lah menunjukkan ekspresinya sedikit demi sedikit. Alhamdulillah udah saling memahami ya. Harapan saya juga semoga keluarga kalian itu semakin membaik, dimana bisa saling memperhatikan satu sama lain, menyayangi satu sama lain, seperti itu ya. Baik, dan di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena saya lihat alhamdulillah karena sudah terlihat lebih baik dan lega semuanya, mungkin akan bisa kita akhiri ya sesi konseling keluarga ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada semuanya, Bapak Mustafa, Bu Safa, Di Geri dan Di Penny, karena telah menyempatkan waktunya setelah lagi datang ke sini lalu menceritakan keluh kesahnya ke saya seperti itu. Saya yang seharusnya berterima kasih karena telah dibantu untuk memulihkan kembali keadaan keluarga kita. Baik, alhamdulillah kalau misalnya sudah selesai. Baik, kalau begitu pulangnya hati-hati ya di jalan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ke sini. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Hati-hati ya di jalan ya. Ya pulang. Ya. Pulang. Ya. Mari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silahkan Mas, Mbak. Jadi begini Bu, kami berdua adalah pasangan yang akan menikah. Baik, Mas dan Mbak, sebelumnya perkenalkan saya Anita Ayusa Fitri selaku konselor. Mas, sebelumnya kalau saya boleh tahu nama Mas dan Mbaknya siapa ya? Baik, perkenalkan nama saya Desita Sarani, biasa dipanggil Seira, Bu. Nama saya Ade Renaldi, biasa dipanggil Aldi. Baiklah, Mbak Seira dan Mas Aldi, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Bu,
Kami ingin melaksanakan pernikahan, namun kami sangat bingung karena ibu dari kami masing-masing saling dominan. Dominan, bisa dijelaskan lebih lanjut, Mbak Saira? Gini Bu, kedua ibu kami saling berdebat tentang bagaimana adat kami menikah, tata cara, dan masih banyak lagi. Padahal kami hanya ingin acaranya menggunakan adat pernikahan modern sesuai harapan kami. Namun kedua ibu kami bertentangan dengan kami dikarenakan lebih baik menggunakan adat Jawa menurutnya. Baik, saya dapat melihat permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Saira dan Mas Aldi. Sebelumnya, apakah Mbak Saira dan Mas Aldi datang bersama orang tua masing-masing? Iya Bu, kedua ibu kami datang dan sedang menunggu di depan. Baik, kalau begitu bisa dipersilahkan hadir saja ya, karena ini bukan hanya menyangkut tentang Mas Aldi dan Mbak Saira, jadi harus ada pihak kedua orang tua yang terlibat agar dapat menyelesaikan pemecahan masalahnya. Iya Bu, Baik, Bu. baik, boleh. Baik, Ibu dari pihak Mas Aldi dan Mbak Saira. Iya, benar Ibu. Baik, di sini sudah terdapat Ibu dari masing-masing calon mempelainya ya. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada para ibu-ibu, apakah yang Ibu inginkan dari pernikahan anak-anaknya? Baik, saya dari Ibu calon pengantin wanita. Menurut saya sendiri, pernikahan anak kami ini dari keluarga perempuan menginginkan pernikahan ini menggunakan adat dari suku Jawa, karena sudah menjadi tradisi keluarga secara turun-temurun untuk melakukan adat pernikahan menggunakan adat suku Jawa. Iya Bu, benar. Keluarga pihak laki-laki pun sama. Keluarga kami menginginkan untuk mengikuti adat pernikahan dengan menggunakan adat istiadat suku Jawa. Namun, sepertinya kedua anak kami ini hanya ingin menggunakan jenis pernikahan secara modern tanpa menggunakan adat istiadat Jawa sesuai suku mereka. Baik, apakah benar seperti yang dikatakan oleh kedua orang tuanya, Mbak Saira dan Mas Aldi? Iya, Iya, benar. Bu. Ya, saya dan calon suami saya memang lebih menginginkan pernikahan secara modern saja, Bu. Selain menghemat waktu juga, sudah ada wedding organizer kan, yang mengurus demikian rupa. Jadi pasti lebih tersusun dan rapi gitu, Bu. Ya, saya rasa juga untuk pernikahan bisa mengikuti masa sekarang saja ya, Bu. Seiring dengan semakin modernnya kehidupan dan semua serba lebih simpel aja. Nggak bisa begitulah, Nak. Kamu dan calon istrimu itu suku Jawa. Adat suku Jawa di keluarga kita harus selalu dilestarikan. Sudah turun-temurun dari keluarga kita melakukan pernikahan dengan adat suku Jawa. Baik, saya dapat memahami bagaimana posisi calon pengantin dan posisi para ibu-ibu. Jadi, letak permasalahannya ada di adat ya. Baik, sebelumnya saya akan memberikan satu pertanyaan kepada para ibu-ibu. Seberapa besar keinginan ibu-ibu untuk melangsungkan pernikahan dengan adat Jawa? Mungkin bisa dinilai dari 1 sampai 10. Dari saya mungkin 9 ya, Bu. Ya, saya juga kira-kira 9, Bu. Baik, kalau calon mempelai, seberapa besar keinginan kalian untuk menggunakan tema modern? 9 juga, Bu. Karena kami mau pernikahan kami ini lebih simpel dan tidak ribet. Ya, Bu, menurut saya juga 9. Baik, jadi masing-masing pihak saling mendominasi ya. Kira-kira bagaimana solusi yang tepat nih? Mengingat ini adalah pernikahan sekali dan tidak dapat diulang kembali. Dari saya mungkin itu bisa saja digabungkan pernikahannya tuh menggunakan adat tradisional Jawa dan juga jenis modern.
Nah, bagaimana calon mempelai para ibu-ibu sudah sepakat jika kedua tema tersebut digabungkan? Saya rasa kalau kedua adat tersebut digabungkan akan memakan waktu lebih panjang ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan dengan adat Jawa itu rangkaiannya sangat panjang dan banyak. Sehingga saya dan calon suami lebih memilih yang modern untuk mempersingkat waktu, Bu. Ya, benar seperti itu, Bu. Kami juga sudah berdiskusi dengan wedding organizer untuk mengambil tema modern untuk pernikahan kami. Iya, Ibu paham dengan maksud kalian, tapi kan ini bukan untuk acara kalian saja. Acara nikahan kan akan mengundang keluarga besar dari masing-masing keluarga. Sekaligus kalian kan sama-sama anak tunggal, jadi kami ini dari keluarga orang tua ingin yang terbaik untuk kalian, untuk acara nikahan kedua anak kami ini. Nah, iya benar itu. Kalian juga harus mempertimbangkan harapan keluarga besar kami dengan mengikuti tradisi adat suku Jawa kita dari turun-temurun. Baik, ibu-ibu, Mas Aldi dan Mbak Saira, setelah menemukan solusi dari masalah ini, bagaimana harapan kalian ke depannya? Ya, kalau saya tentu saja harapannya adat Jawa akan tetap digunakan di pernikahan anak saya nanti. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Andin, bahwa anak-anak kami adalah anak tunggal, sehingga kami ingin yang terbaik pada anak kami tanpa meninggalkan adat dari suku budaya kami. Baiklah, kalau seperti itu nanti saya akan coba untuk berdiskusi lagi kepada pihak WO untuk mendiskusikan mengenai penggunaan dua tema di pernikahan kami. Jika begitu, saya juga setuju dengan saran ibu kita ya, agar tetap menggunakan tema modern, namun juga tidak melupakan adat istiadat suku Jawa dari keluarga besar. Iya, itu ide yang bagus. Lebih baik menggunakan dua model, yaitu menggunakan adat istiadat Jawa dan juga boleh menggunakan nantinya dengan tema modern pernikahan. Baik, jadi saya bisa simpulkan ya bahwa permasalahan mengenai pernikahan menggunakan adat Jawa atau tema modern ini sudah selesai ya. Nah, selanjutnya yang harus lebih dipikirkan itu bukan mengenai pestanya, namun bagaimana kehidupan setelah pesta tersebut. Karena mau bagaimanapun pernikahan adalah menyatukan kedua keluarga. Bukannya ketika dua mempelai, jika sangat wajar jika dalam pernikahan atau saat ingin melaksanakan pernikahan itu terjadi perdebatan kecil. Karena mau bagaimanapun perdebatan akan selalu ada. Namun, itu dapat diselesaikan dengan tidak mementingkan ego masing-masing. Sama halnya dengan pernikahan menggunakan adat atau modern. Maaf, Ibu, saya lanjutkan ya. Jadi, lebih baik untuk permasalahan adat atau modern, ini didiskusikan lagi dan diambil keputusan bersama. Bukan hanya dari sebelah pihak. Nah, seperti tadi, mungkin dari kedua calon mempelai sudah setuju untuk memikirkan ulang mengenai adat pernikahan. Begitu ya, Ibu-ibu dan Mas Aldi dan Mbak Syaira. Baik, Bu. Terima kasih Baik, Bu, untuk terima saran kasih dan untuk saran dan masukannya. masukan. Sangat membantu kami. Baik, saya rasa sesi konseling pada hari ini cukup. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, maka kita akan menjadwalkannya ulang ya. Sebelumnya, saya selaku konselor mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Mas Aldi dan Mbak Syaira untuk memilih biro kami. Baik, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih ya, Ibu.